Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung di channel YouTube Real Food Corner. Perkenalkan, saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan dan menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan menu sehat di playlist drink, smoothie, infus water, snack, seafood, and meat. Semua video di channel ini diproduksi oleh Karata Techno. Video kali ini atas saran dari teman-teman. Ini menyarankan untuk membuat resep untuk jantung yang JSR. Nah, ini saya ambil dari bukunya JSR, Juru Sehat Rasulullah Dr. Zaidul, tentang sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, ini ada 3 resep yang saya akan bagikan kepada teman-teman mengenai resep untuk menguatkan jantung. Nah, apa saja resep untuk menguatkan jantungnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Resep pertama untuk menguatkan jantung, ini yang pertama saya gunakan teh ketumbar. Jadi bahan-bahannya yang pertama ada 1-2 sendok makan ketumbar, 300 ml air, dan madu secukupnya. Jadi saya sudah siapkan ini ketumbarnya dan madu beserta air 300 ml. Nah, ini sudah saya siapkan. Bahannya cuma 3. Tips ini untuk kita yang membeli ketumbar. Jadi pilih ketumbar yang warnanya agak gelap dan lonjong. Ketumbar yang bersih kekuningan terkadang sudah diproses menggunakan pemutih. Jadi nggak apa-apa yang ada hitam-hitamnya. Ini seperti digambarkan di buku Dr. Zaidul. Ini ada yang hitam-hitam dan ada putihnya. Nggak semuanya berwarna putih. Nah, ini ketumbar yang saya beli juga sama, jadi nggak semuanya warna putih, ada yang kecoklatan dan hitam juga gitu. Karena kalau putih semuanya mungkin situ sudah ada kandungan pewarna untuk pemutih gitu. Kita akan langsung ke dapur untuk memasak teh ketumbarnya. Cara memasaknya, kita rebus ketumbar dan air 300 ml tadi. Ini kita masukkan air ketumbarnya ke dalam air 300 ml. Nah, ini kita rebus sampai warnanya berubah gitu ya, agak keruh, karena ini kan masih bening ya airnya. Nanti kita tunggu sampai agak sedikit keruh baru kita matikan kompornya. Air rebusan ketumbarnya sudah berubah menjadi warna agak kuning. Jadi ini sudah bisa kita matikan kompornya. Lalu kita diamkan sebentar sampai hangat. Kalau sudah hangat kita saring. Dan kita akan lanjutkan lagi prosesnya. Air rebusan ketumbarnya ini sudah hangat ya. Tadi sudah kita rebus, terus sudah saya tunggu sampai hangat. Ini sudah hangat. Kalau sudah hangat, kita sudah bisa saring dan kita akan tambahkan madu. Nah, ini teh ketumbar yang sudah saya saring. Sekarang saya akan tambahkan madu. Ini sekitar 1 sendok teh. Jadi kita aduk di sini. Ini aduk sampai madunya benar-benar terlarut dengan teh ketumbarnya. Nah, ini sudah terlarut. Saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari teh ketumbarnya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Rasa teh ketumbarnya ya seperti rasa ketumbar dan ada manis dari madu. Jadi ini enak seperti kita minum teh biasanya. Biasanya kita minum teh dari daun teh ini, tapi kita minum tehnya dari ketumbar. Nah, dengan teh ini insya Allah akan memperkuat jantung kita. Selamat mencoba di rumah. Masih ada 2 resep lagi untuk menguatkan jantung. Simak sampai selesai videonya ya. Resep kedua yaitu santan sehat penguat jantung. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat santan ini atau santan sehat penguat jantung, yang pertama ada 300 ml santan. Di sini ada 7 butir kurma, 1 ruas jahe seukuran jempol dewasa, terus madu secukupnya.
Caranya sangat gampang, campur semua bahan menggunakan blender hingga halus. Setelah halus, ramuan siap diminum. Ramuan ini bisa diminum sekali sehari. Nah, saya juga sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada madu dan jahe ini. Madu dan jahe, berikutnya ada kurma. Terus ada 300 ml santan. Ini santannya masih mentah ya. Jadi ini semuanya masih mentah, santan mentah, jahe juga belum dimasak. Nah, semua bahan ini, keempat bahan ini akan kita blender secara bersamaan. Santan dan kurmanya sudah saya masukkan ke dalam blender. Sekarang saya mau tambahkan jahe. Ini jahenya kita masukkan juga ke dalam blender. Yang terakhir kita masukkan madu. Semua bahannya sudah masuk ke dalam blender. Sekarang kita tutup dulu blendernya. Oh iya, teman-teman sering menanyakan ini blender saya gunakan blender apa? Ini namanya Vitamer Blender. Jadi teman-teman kalau mau beli Vitamer Blender bisa melalui link yang ada di deskripsi ya. Nah, sekarang kita blender dulu. Nah, ini yang sudah kita blender. Sekarang kita akan masukkan ke gelas. Nah, sekarang saya mau coba rasa dulu santan penguat jantung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rasanya sangat manis. Jadi bagi pencinta manis ini super manis, jadi sangat cocok yang suka dengan manis. Tapi yang nggak suka dengan manis, ini mungkin kemanisan gitu ya. Karena saya ini udah lama nggak makan yang terlalu manis, jadi ini menurut saya sangat manis. Jadi bisa dikurangi mungkin jumlah kurmanya, ataupun jumlah santannya juga dikurangi supaya disesuaikan manisnya itu. Terus ada rasa pedasnya dari jahe. Nah, rasa gurihnya sendiri itu ada dari santan. Ini minuman obat terenak menurut saya ya. Jadi sangat direkomendasikan untuk semua usia. Nggak harus minum obat-obat kimia. Obat yang seperti ini aja sangat bagus untuk tubuh kita. Semuanya real produknya Allah gitu. Ini saya mau minum sedikit lagi. Jadi kita minum ini nggak berasa kayak minum santan, tapi kayak kita minum milkshake ya. Kayak kita minum milkshake di kafe-kafe yang mahal itu gitu ya. Jadi rasanya itu sangat enak. Padahal ini salah satu cara kita untuk menguatkan jantung. Masih ada satu resep lagi untuk menguatkan jantung. Simak videonya sampai selesai ya. Resep yang ketiga ini untuk penguat jantung dari rempah dan rimpang. Nah, bahan-bahannya yang pertama ada 1 ruas jahe seukuran jempol orang dewasa. Yang kedua 1 ruas kunyit seukuran jempol orang dewasa juga. Ketiga kencur seukuran jempol orang dewasa. 3 biji kapulaga, kayu manisnya setengah kelingking orang dewasa. 300 ml air dan gula aren secukupnya. Saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ini ada kayu manis, ada kapulaga, terus ada gula aren, ini sekitar 1 sendok teh. Berikutnya saya juga sudah sediakan kunyit, jahe, kencur. Nah, ini ketiga-tiganya sudah saya bakar, tapi belum saya geprek. Biar kelihatan dulu jahenya, ini jahe yang sudah saya bakar. Berikutnya air 300 ml. Nah, cara membuatnya, yang pertama kita akan rebus dulu 4 bahan ya. Gula aren, kapulaga, kayu manis, dan air putihnya. Itu dulu yang kita rebus. Sedangkan yang ini, 3 bahan ini kita geprek saja dan kita masukkan nanti kalau sudah matang air rebusan dari ketiga bahan ini. Mari kita akan rebus 3 bahan. Yang pertama kapulaga, terus gula aren, dan kayu manis. Nah, ini kita rebus cuma sampai panas saja, jangan sampai mendidih ya. Jadi kalau udah agak panas, nah sudah cukup dimatikan kompornya. Ini air rebusannya sudah panas tapi belum mendidih, jadi sudah bisa kita matikan kompornya. Ini air rebusan gula aren, kapulaga, dan kayu manis sudah kita masukkan ke dalam gelas.
sekarang kita tambahkan kencur, kunyit, dan jahe yang sudah kita bakar tadi. Bakar, digeprek, dan saya potong-potong lagi supaya lebih kecil teksturnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita aduk-aduk. Nah, ini sudah hangat ya. Bisa kita tunggu sebentar. Nah, kalau setelah kita tunggu, kita bisa langsung nikmati. Nah, untuk menikmati ini bisa dalam keadaan seperti ini ataupun mau disaring gitu ya. Nah, kalau saya mending langsung aja seperti ini, jadi nggak harus kita saring. Nah, saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari ramuan yang sudah kita buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, terus aroma dari kapulaga, kayu manis, sereh, kencur itu sangat mendominasi, tapi sangat enak karena ini kan masih hangat, jadi pada saat kita minum langsung berasa di badan itu hangat. Walaupun ini sudah kita rebus, tadi ada yang dibakar ya, beberapa bahan, kunyit, jahe, dan kencur yang sudah kita bakar itu bisa meredam bau langunya. Jadi ini nggak ada bau langunya sama sekali dan rasanya enak ya. Jadi ini salah satu juga ramuan yang bisa kita buat untuk penguat jantung. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin baik, terutama yang sedang menderita penyakit jantung. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.